Kemudian saya akan menerangkan gambar dari organ reproduksi laki-laki eksternal. Nah, di sini ada skrotum testis dan epidermis, uretra, falciparum, pituitary gland, dan semina vesicalis bladder. Di sini saya akan menerangkan organ reproduksi eksternal pada laki-laki. Nah, di sini terdapat skrotum, testis, epididymis, uretra, falciparum, prostaglandin, semina vesicalis, dan bladder. Nah, sini ada skrotum. Skrotum ini adalah kantong yang membungkus, yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis. Dan testis adalah organ reproduksi pria yang berada dalam skrotum atau kantong testis. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Nah, ada uretra. Uretra yaitu berfungsi untuk mengeluarkan urin dari ginjal dengan kondisi yang normal yang cukup besar sehingga urin dapat dikeluarkan dengan tuntas. Dan kemudian ada prostaglandin. Ini adalah pembungkus saluran kemih uretra yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang menyemburkan dan mengandung sperma. Kemudian ada vesika semina vesicalis sebagai penghasil semen atau air mani. Kemudian ada bladder, yaitu saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Nah, kemudian ada rektum, bagian rektum yang berhubung langsung dengan kolon sigmoid, bagian torak yang terakhir, dan dari usus besar. Kemudian dilanjut dengan organ reproduksi laki-laki bagian internal. Nah, di sini ada penampang melintang testis, penampang melintang epididymis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, vesika seminalis, falciparum, kandung kemih, epididymis, testis, dan penis. Nah, di sini ada penampang melintang testis yang terdapat dalam berfungsi untuk dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Dan kemudian penampang melintang. Di sini terdapat penampang melintang epididymis. Dan kemudian ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin dan memiliki pH asam yang cukup rendah yang tersisa di dalam uretra. Kemudian cairan tersebut melapisi uretra yang untuk mengurangi kerusakan sperma dalam atau sperma ketika ejakulasi. Dan kemudian ada vesika seminalis. Vesika seminalis ini adalah berfungsi untuk membuat cair mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel dan berfungsi untuk lebih menempel lebih lama. Kemudian
berfungsi untuk sperma lebih lengket untuk menempel di bagian saluran organ reproduksi wanita. Kemudian dengan begitu sperma akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertemu sel telur. Nah, kemudian ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantong sperma pada saluran ejakulasi, merupakan saluran pendek yang berhubungan dengan kantong semen dengan uretra. Kemudian ada kandung kemih. Kandung kemih yaitu saluran uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Kemudian epididymis. Epididymis yaitu adalah peradangan saluran di belakang testis yang menyimpan dan membantu sperma. Kemudian ada testis. Testis ini organ reproduksi pria yang berada dalam skrotum atau kandung testis. Yang berikutnya ada penis, yaitu saluran keluarnya air mani dan air seni. Nah, laki-laki itu hanya memiliki satu saluran. Ketika dia ejakulasi atau ingin pipis, yaitu hanya melewati satu saluran ini. Nih, ini gambar. Dan berikutnya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari siklus menstruasi. Nah, menstruasi itu apa? Menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Nah, di sini yang pertama ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, apa fase menstruasi itu? Nah, itu tahap pertama dari siklus menstruasi. Pada wanita biasanya terjadi siklus menstruasi itu 28 hari. Nah, di sini dari hari pertama 0 hari sampai hari keempat disebut dengan fase menstruasi, yaitu tahap pertama dari siklus menstruasi. Nah, di sini ada siklus endometrium. Di 0 hari sampai hari keempat terjadi menstruasi, yaitu folikel primer yang ditandai dengan diameter oosit lebih dari 20 um dan dikelilingi oleh selapis sel epitel kuboid atau sel granulosa dan zona pellucida dengan tingkat hormon ovarium dan hormon pituitari. Dan kemudian di hari ke-5 hingga di hari ke-13 terjadi fase praovulasi. Fase praovulasi ini adalah masa pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh kadar hormon estrogen dalam tubuh. Dan di sini hormon estrogen meningkat, terjadilah folikel sekunder, yaitu dikelilingi beberapa lapisan granulosa dan zona pellucida. Kemudian di hari 14 terjadi fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadinya pelepasan sel telur
yang matang dari permukaan ovarium. Kemudian hormon LH meningkat. Dan di sini ada ovulasi ini terjadinya pemecahan folikel sel telur yang matang dan melepaskan sel telur melalui tuba Fallopi. Kemudian di hari 15 hingga di hari ke-28 terjadinya fase pasca ovulasi. Nah, pasca ovulasi ini adalah terjadinya kenaikan produksi progesteron sehingga endometrium menjadi tebal dan siap menerima embrio untuk berkembang. Nah, di sini hormon progesteron meningkat, terjadinya corpus luteum. Corpus luteum ini struktur melalui melepasnya progesteron bersama dengan sejumlah kecil hormon aldosteron. Nah, perkembangan folikel ini adalah kenapa menstruasi itu sering mengalami mual, muntah, kadang seperti orang mengidam, terus sering merasakan sakit. Nah, karena disebabkan karena kita terlalu stres dengan bisa terjadi karena penyakit tertentu, sehingga efek samping dari kontrasepsi bisa terjadi juga karena ketika wanita itu sudah menikah, itu bisa terjadi karena hormon atau efek samping dari hormon kontrasepsi yang dia pakai. Kemudian stres juga, ketika stres, hormon bagian otak bertanggung jawab untuk mengatur siklus menstruasi, yaitu yang disebut dengan hipotalamus. Kemudian menstruasi sering mengalami ngidam dikarenakan karena banyak gejala sindrom atau premenstruasi sindrom yang disebabkan naik turunnya hormon yang berdampak pada kinerja pengangkut zat kimia pada otak. Nah, ini sekian dari presentasi tentang siklus menstruasi.